Dilawan tuh orang yang beruntung, orang yang bertuah. Ada tuahnya. Kita latihan 1 hari itu 5 kali, dia latihan sekali aja, dia pasti menang. Ada tuahnya. Nah kita melihat tuah Karimun ini ada nih. Tuah Karimun ini ada, ya. Ada tuahnya, tapi mudah-mudahan tuahnya selama ini karena Pak Ansar sering bersama Pak Onur Rafiq di Karimun, tuahnya juga beralih ke Pak Ansar. Yang tadi sudah menyinggung sedikit mengenai wakil. Pemilihan wakil dari Pak Rudi kan memilih Pak Onur Rafiq. Secara komposisi nih, arti gimana ini? Kan pengen artinya bulat lah suara di Karimun untuk menambah suara Batam kan? Ya harapan itu bulat. Ya. Tapi memang sejarah 5 tahun lalu Karimun dan Batam itu dimenangkan oleh Pak Isdianto. Betul? Ya. Pak Ansar Marlin itu menang di wilayah selain Batam Karimun. Nah, ini juga jadi satu strategi jika anggaplah Pak Rudi bisa menang Batam dan Karimun, selesai. Bukan berarti Pak Ansar tidak menjadi gubernur Kepri, bisa jadi juga menang dengan strategi-strategi dulu yang bisa dipelajari. Tapi ingat dulu Pak Rudi dan Pak Ansar bersatu. Ya, sekarang Pak Rudi dan Pak Ansar mungkin bertarung. Ya. Nah, tapi ini mungkin semua strategi harus dikaji oleh semua masing-masing tim, masing-masing calon. Pendekatan-pendekatan, siapa yang paling pintar melakukan strategi, memahami tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, insya Allah dia menang. Ya. Artinya bisa dikatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Pak Rudi udah tepat, mengambil ya kita bisa tahu mungkin suaranya akan tinggi di Batam plus Karimun. Ya Karimun itu penduduknya sekitar 300.000, ya 200.000 lebih ya. Kalau Batam itu 1,3 atau 1, itu sudah cukup luar biasa itu. Kalau bisa dioptimalkan maka peluang menang Pak Rudi besar. Tetapi Pak Ansar juga belajar. Aku dulu kalah di Batam dan di Karimun, aku masih menang jadi gubernur. Nah, itu kata menurut Pak Asmin, mungkin gitu pakai senyum-senyum Pak Asmin. Ya. Ya, kalau kita bicara data, tapi ini data dari pemilihan legislatif dan pilpres. Di Batam DPT-nya 851, 614, sementara di Karimun 191, 416. Ya, itu berdasarkan dan kemungkinan akan berubah untuk di pemilu pilkada ini. Gimana Pak Asmin? Ini polanya hampir sama yang memang kalau dia head to head, dua pasang, siapa yang menang 70% pemilih di Batam, praktis kemungkinan besar memenangkan pilkada. Hitungan matematikanya begitu? Ya, karena jumlah pemilih Batam yang begitu besar. Apalagi ditambah tadi Kabupaten Karimun. Tetapi ternyata memang kita kalau lihat hasil pemilu kemarin, tahun 2000 ya, kalau saya tidak keliru, pilkada kita memang 3 pasang. Pemenang di Batam sama pemenang di Karimun ternyata kalah. Kenapa? Karena memang waktu 3 pasang distribusi suaranya terbagi kan gitu. Nah ini head to head ini memang agak beda. Tapi mungkin sebelum ke sini saya sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Mas Fadlan tadi tentang sebetulnya adanya penyeragaman dari pusat sampai ke daerah ini menurut beliau kurang baik. Terus terang kita melihat bahwa kalau ada sinergitas antara pembangunan di daerah dengan pusat, apalagi bisa linear, itu akan mempercepat pembangunan karena kita kan sejalan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pilkada serentak, memang dampaknya tidak seperti hari ini. Ketika pilkada serentak 500 sekian kabupaten kota plus provinsi, kecuali Yogyakarta yang tidak ada pilkadanya, memang eskalasi politiknya jadi beda. Karena mohon maaf nih, terjadi kompromis kita untuk daerah ini, dibarter dengan daerah ini,
dan seterusnya gitu loh. Karena masing-masing kita ini kan, maaf nih, Golkar kan enggak bisa juga di 7 kabupaten kota di Kepri ini kami nggak mau tahu, pokoknya kami maunya kami jadi kepala daerah. Kan nggak bisa juga. Kan ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKS, ada PD Perjuangan, ada teman-teman yang lain. Oleh karena itu terjadi kompromi, di mana yang kami merasa kami lebih kuat, kami mengajukan kami yang jadi kepala daerah. Nah inilah yang terjadi sekarang di pusat. Terjadi kompromi. Nah itu saya terus terang maaf merespon positif apa yang disampaikan Saudara Wan, Pak Hanafi Ekra, apalagi Agus yang memang kita sudah mendukung pasangan yang sama. Bahwa saat ini kita memang masih pas ini di injury time yang lebih kurang 10 hari ini akan menentukan ini. 7-10 hari ini akan menentukan masa depan Kepri ini. Apakah kemudian kompromis itu menjadi lebih jelek? Menurut saya tidak. Kalau dia ini linear dengan pembangunan di pusat, artinya dengan sekarang nanti Presiden 20 Oktober nanti yang dilantik Pak Prabowo dan Gibran, maka ini akan lebih mempercepat akselerasi pembangunannya karena ini sejalan gitu. Apakah kemudian kita pernah beda? Ada memang. Kita pernah bahwa karena memang dukungan politiknya beda, sehingga komunikasinya juga dengan pusat itu maaf tidak terlalu mulus. Sehingga tadi itu kan untuk mendapatkan DAK ini kan lobby-lobbynya masih kuat. Logikanya kalau begitu sudah menjadi kepala daerah, komunikasi harus lancar Pak, dari partai manapun kan begitu. Mestinya, tapi ternyata prakteknya tidak. Tergantung kita ini kan, maaf nih, kami ini semua partai politik ini kan punya akses di pusat ini. Di DPR kita semua punya. Tapi kan DPR itu cuma merencanakan, eksekutornya tetap eksekutif tuh presiden gitu. Kemudian kementerian-kementerian tadi. Tadi kalau dibilang bahwa mestinya Pak Ansar bisa punya lobby lebih kuat dengan Pak Erlangga karena Pak Erlangga ketua umum Golkar. Iya. Tapi kan keputusan peraturan perundangan sudah menunjuk wali kota sebagai ex officio. Terus berakhir di 31 Desember 2024. Kalau di tengah jalan berubah, berarti maaf, ketua umum kami Pak Erlangga yang kemarin ini bisa dicap tidak melaksanakan aturan dengan baik. Oleh karena itu ini terus berjalan. Tapi itu juga sekaligus membuktikan ternyata jabatan ex officio itu memperlancar, mempermudah keputusan, cara pengambilan keputusan oleh wali kota Pak Rudi. Sehingga ketika jalan ini mau dilebarkan, bahu jalan yang tadinya kewenangannya ada di BP Batam, karena ini ex officio oleh wali kota, alhamdulillah jadi semakin cepat. Nah ini terbukti bahwa kalau semua ini sejalan, insya Allah percepatan pembangunan akan terjadi. Itu yang saya kira dari sisi yang saya mau respon. Kemudian kembali lagi kepada soal sosok wakil ini, memang wakil ini harus berkontribusi tidak hanya memperkuat pasangannya secara strategik, tapi juga dari perspektif elektabilitas memang harus memperkuat. Nah kita harus tidak bisa dipungkiri bahwa Gerindra ini pemenang pemilu di Provinsi Kepri. Selain meraih 9 kursi sama dengan Partai Golkar, tapi suaranya lebih besar. Sehingga tentu Gerindra dengan mesin politiknya, Golkar dengan mesin politiknya, sebentar lagi beberapa partai yang nanti bersama-sama kita dengan kerja mesin politiknya, dengan kerja kader-kadernya yang duduk di dewan yang masih hangat ini kan, suasananya masih hangat nih, ya kan? Nanti sebentar lagi tanggal, kalau di provinsi, alhamdulillah saya sama Pak Hanafi Ekra, insya Allah masih kembali dilantik 9 September. Nah ini kan masih hangat-hangatnya, nanti akan bekerja semua membangunkan konstituen yang kemarin memilih kita. Nah ini kan menjadi sebuah akumulasi yang sangat besar dan terus terang nyang-nyang yang tadi kita sudah sebut bahwa kalau Pak Ansar maaf, menurut saya semua masyarakat sudah tahu, tidak perlu diragukan sehingga sosok wakilnya ini yang akan berdampak bahwa ini berkontribusi terhadap elektabilitas. Tapi sekali lagi yang ini orang baik. Saya mengenal beliau cukup lama karena di samping kami memang
praktis 10 tahun ini satu kantor gitu ya. Jadi kami tahu 5 tahun terakhir ini satu kantor, tapi saya tahu bagaimana kinerjanya ketika di Kota Batam, sehingga saya yakin bahwa ketika pasangan antara Pak Ansar dan Nyang ini disampaikan atau ditawarkan kepada masyarakat, insya Allah akan mendapatkan respon yang positif. Memang maaf, ini tidak boleh dilihat hanya satu sisi, artinya kepala daerahnya, tapi wakil kepala daerahnya juga harus lihat. Ketika orang memasangkan kan pasti di samping harus ada chemistry antara gubernur dan wakil gubernur, tapi kan juga harus ada sisi penguatannya. Dan kami melihat terutama dengan kesediaannya Gerindra bersama, kemudian yang disodorkan adalah Nyang, kami melihat bahwa pasangan ini tentu akan bisa menjawab tantangan. Kalau tadi mengenai soal politik anggaran dan strategi pembangunan soal kelautan, saya kebetulan ketua Pansus RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang insya Allah akan menjadi guidance untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah nyusun visi dan misinya. Kebetulan Bang Hendri tadi pagi KPU sebetulnya mengundang saya salah satu yang bersama dengan Kepala Bapeda untuk memberikan sedikit masukan tentang visi misi, karena gubernur dan wakil gubernurnya harus menyusun visi misi dan RPJPD itu menjadi salah satu guidance-nya. Nah, di RPJPD kita yang akan datang itu memang sisi kelautan menjadi perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan sekarang. Sekarang jujur saya akui bahwa memang laut atau potensi maritim kita memang belum digarap secara maksimal. Tetapi insya Allah dengan RPJPD yang akan datang, ini akan digarap lebih maksimal. Ya, artinya apakah kembali yang tadi ya, ini perlawanan misalnya memasukkan Pak Nyanyang, ini lawannya berat Pak Rudi nih, untuk misalnya mengambil suara dari Batam. Kita masih beranggapan bahwa keduanya akan berhadapan-hadapan. Ya. Apakah mampu itu? Ya, maaf ini, Gerindra dulu di Karimun juga dapat kursi. Dan sekarang juga tetap mempertahankan kursinya. Golkar di Kabupaten Karimun untuk provinsi dulu hanya 1 kursi. Ya. Alhamdulillah pemilu kemarin kita dapat 2 kursi. Artinya apa? Kita punya basis politik yang cukup kuat. Tetapi memang kalau pilkada ini di samping mesin partai, figur ya. Figur ya menentukan. Figur ikut menentukan. Maaf ini tadi yang Pak Hanafi Ekra. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Ansar, kami masih hakul yakin bahwa sosok Pak Ansar ini insya Allah lebih mudah dijual. Dengan senyumannya? Ya, dengan senyumannya. Maaf bukan cuma sekedar senyum, tapi memang sosok beliau ini merendah, merangkul, ya, dan kemudian segala lapisan, segala kelas beliau bisa masuk. Gitu. Ketika dia dengan ibu-ibu bagaimana dia bersolawat, ya. Ketika dia masuk di dunia teman-teman pengajian bagaimana dia mengaji. Ketika masuk kepada teman-teman mahasiswa bagaimana kemudian berinteraksi dengan dari perspektif keilmuannya. Kemudian bagaimana kalau dia kemudian berhadapan dengan anak-anak muda, dia bisa juga nyanyi dan sebagainya. Jadi sekali lagi dengan kehadiran Nyang sebagai wakil ini semakin melengkapi. Karena Nyang ini usianya masih muda nih. Ya, kelahiran 74 kan ya. Jadi masih muda. Jadi ini antara yang agak sedikit senior dengan milenial juga nih. Jadi ini kombinasi yang baik. Ya, saya kira baik. Ini akan menjadi pasangan yang menjanjikan untuk membawa Kepri ke depan lebih baik, insya Allah. Ya baik, ini udah yakin banget akan terus loh. Gimana Ken? Batam ini akan dicuri katanya suaranya. Mampu nggak kira-kira dipertahankan? Ini kaitan dengan wakil juga tadi kan? Ya. Kalau saya boleh memberikan pesan sejuk kepada kita semua, sebenarnya kita ini sekarang lagi diuntungkan, masyarakat Kepri ini sangat diuntungkan.
Karena kedua pasang calon ini, baik Pak Ansar dan Kang Nyang, Pak Rudi dan Pak Aunur, ini kan putra-putra terbaik kita dan bisa kita lihat hasil kinerjanya. Banyak di berbagai daerah itu kita nggak tahu bagaimana sepak terjangnya, tapi mencalonkan kepala daerah. Kalau ini kan tidak. Pak Ansar pernah jadi bupati, pernah jadi bupati Kepri, wakil bupati Kepri terus jadi bupati 2 periode, sekarang gubernur. Kang Nyang-Nyangnya jadi anggota DPRD Kota Batam, lanjut ke provinsi. Begitu juga Pak Rudi dan Pak Aunur. Kita bisa lihat hasil kinerja mereka ini. Kita masyarakat Kepri ini patut berbangga, kita tidak membeli kucing dalam karung. Nah, nanti kalau kena kerja-kerja politik tergantung kita inilah, partai-partai politik ini. Kita ini sama-sama yakin menang. Tapi apa yang disampaikan Pak Asmin tadi itu saya mengapresiasi, kemenangan nanti itulah adalah kemenangan masyarakat Kepri. Saya yakin siapapun pemenangnya antara dua ini, Kepri akan terbang tinggi lah. Nah, kalau bisa saya menggunakan kata terminologi terbang tinggi, ya dua sosok ini betul-betul orang-orang hebat yang bisa kita lihat hasil kinerjanya. Nah, mungkin itu Mas Agus. Ya, tapi prakteknya persaingan itu sangat keras sekarang dirasakan. Nah, pemilihan wakil tadi, apakah nanti yakin, kita tetap masih berpandangan bahwa keduanya akan berhadapan. Pemilihan wakil untuk Pak Rudi itu tepat, Pak Aunur Rafiq, bisa mengalahkan? Iya, kita lihat historical ya. Mulai dari 2010, pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur itu di Kepri ini tidak pernah bergerak di 3 pulau ini. Ya. Batam, Karimun, dan Bintan. Bintan tuh Tanjung Pinang dan Bintan ya. Tak pernah. Karena apa? 3 pulau inilah penyumbang suara terbesar. Populasi DPT terbesar. Nah, memang ada anomali 2020 kemarin. Kita selalu mengatakan menang di Batam, maka menang di Kepri. Ya. Sama dengan Istanbul ketika Pilpres di Turki. Menang di Istanbul, menang di Turki. Nah, itu terbantahkan. 2020 kemarin. Tapi 2024 ini beda cerita lagi. Karena yang bertarung itu adalah Pak Rudi sendiri. Wali kota 2 periode, wakil wali kota 1 periode. Saya pikir dengan komposisi wakilnya Putra Karimun, kepala daerah, sudah 20 tahun menjabat, sudah banyak berbuat untuk Karimun. Karimun sebagai DPT nomor 2 terbesar di Kepri. Saya yakin 80% di Karimun itu bisa diraih oleh Pak Aunur Rafiq. Nah, ini kita kan transfer pemain. Ya. Transfer pemain dari Golkar ke kita. Nah. Gitu Mas Agus. Ya. Kalau kita berbicara secara historikal, sejak pembentukan dari Kepri, sosok dari Karimun tidak pernah lepas dari jabatan di sana. Apakah itu juga dilihat? Itu yang tidak dimiliki oleh Pak Ansar dengan Pak Nyang. Iya. Dari gubernur pertama Pak Ismet sama Pak Sani dari Karimun, rata mungkin akan memimpin dari Karimun. Apakah juga pandangan seperti itu? Nah, tuah Karimun ini. Dulu saya waktu aktif di atlet, saya paling tak bisa dilawan tuh orang yang beruntung, orang yang bertuah. Ada tuahnya. Kita latihan 1 hari itu 5 kali, dia latihan sekali aja, dia pasti menang. Ada tuahnya. Nah, kita melihat tuah Karimun ini ada nih. Tuah Karimun ini ada, ya. Pak Rudi jeli melihat nih, ini tuah Karimun ada nih, makanya dipilih Pak Aunur. Nah, walaupun bursa transfer masih buka. Iya. Baik, gimana Mas? Ini tuah Karimun sangat besar loh ini Mas. Baik, jadi kalau by data tadi kita sudah sedikit lihat ya, bahwa DPT Batam hampir 851.000, DPT Karimun hampir 191.000, DPT Tanjung Pinang hampir 170 ya Pak ya, 170 sekian. Ya, 167. 167. Bintan 123. Artinya kan hampir 1,2 daripada DPT 1.500.000 ya. 1.500-an. Artinya kan kalau 3 daerah ini kita bisa kuasai kan selesai barang ini. Ya. Tapi kan seperti kita lihat tadi bahwa hampir
semua orang mengandalkan pertempuran itu di Batam karena 851.000 DPT. Meski sebenarnya secara secara kasat mata kita ngelihat bahwa Pak Rudi kan dianggap menguasai Medan karena beliau wali kota 2 periode dan ex officio. Tetapi juga jangan lupa bahwa ada variabel lain yang sebetulnya juga sangat berpengaruh secara signifikan. Di mana kita punya Pilkada Kota Batam yang kita tidak boleh lupa. Yeah. Pilkada Kota Batam juga sudah jelas akan linier dengan provinsi seperti yang disampaikan oleh pasangan yang diusung oleh koalisi kita, ya. Dan mungkin juga Nasdem juga bagian dari kita. Jadi sudah dijelaskan bahwa pasangan yang akan bertarung di Kota Batam akan linier dengan pasangan pilkada yang akan diusung di Provinsi Kepri. Itu sudah jelas. Artinya itu secara hitung-hitungan kita sudah diuntungkan gitu loh. Jadi saya melihat dan saya masih optimis bahwa pasangan Ansar Ahmad dan yang Haris Pratamura ini akan menjadi pemenang gitu loh. Meskipun tadi disampaikan bahwa Yang ini dianggap sebagai sosok baru dalam kontestasi pilkada. Tetapi perlu saya sampaikan, Yang Haris Pratamura ini pernah menjadi ketua komisi 3 di DPRD Kota Batam yang membidangi tentang infrastruktur dan lingkungan hidup. Kemudian beliau juga wakil ketua komisi 3 juga di provinsi. Jadi persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup itu beliau sangat paham. Jadi ketika tadi misalnya dihadapkan pada tantangan dan pilihan bagaimana membangun Batam secara lebih simultan, beliau sangat paham gitu. Kemudian juga tadi kita sepakat bahwa salah satu poros maritim dunia itu posisinya di Kepri. Dan kita juga tadi sudah sepaham, tadi Bang Asmin juga sampaikan ini menjadi salah satu prioritas ya. Tetapi satu hal yang mungkin perlu disikapi juga oleh calon yang akan nanti bertanding adalah persoalan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Kepri sangat rendah. Karena sumber daya manusia yang ada di Kepri ini masih jauh ketinggalan. Dan ini yang perlu menurut saya dicari. Yang nyumbang terbesar dari mana? Kalau saya petakan daerah rata-rata yang masih di hinterland ya. Hinterland ya. Seperti kita lihat sekarang ini adalah persoalan sekolah, terutama sekolah menengah atas yang notabene adalah wilayahnya provinsi. Itu masih menjadi persoalan. Yeah. Nah ini harus ada solusi gitu loh. Karena biar bagaimanapun kalau pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia ini jadi persoalan. Dan ini adalah jadi tantangan. Dan saya melihat artinya apakah itu tidak dianggap sebagai kegagalan dari Pak Ansar membangun itu? Karena ranahnya pendidikan di provinsi. Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, politik anggaran. Yeah. Jadi anggaran dari yang disiapkan kan mandatory spending itu untuk pendidikan itu adalah di atas 20% ya, hampir 30% sekian, 20% sekian. Minimal 20% sekian. Tetapi itu kan mayoritas kan habis untuk belanja rutin ya, belanja pegawai. Jadi untuk membangun infrastrukturnya, untuk membangun sekolah yang ada di Kepri hampir di sekian kabupaten kota juga pasti ada keterbatasannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kekuatan pendanaan yang ada di Batam, saya rasa bukan apple to apple. Ya. Nah, jadi ini juga jangan melihat ini sebagai satu kegagalan, tapi ini adalah challenge, tantangan bagaimana di periode berikutnya ini bisa harus lebih baik gitu. Nah, saya melihat sosok Nyanyang ini adalah dia seorang pebisnis, artinya dari awal backgroundnya memang pengusaha. Jadi mungkin dengan dengan kemampuan yang dia miliki ini bisa menjadi sebuah prioritas ya untuk indeks pembangunan manusia ini. Nah, jadi terlepas dari kontestasi ke depan ini, saya melihat dan sampai hari ini kami masih optimis bahwa pasangan yang kita usung ini akan menjadi pemenang. Meskipun pada akhirnya nanti mungkin terjadi barter, terjadi transfer, tetapi kalaupun memang harus bertarung, saya tetap yakin dan masih tetap percaya bahwa sosok Ansar Ahmad dan Yang ini adalah jawaban bagi Kepri untuk yang meskipun lebih maju. Tuahnya di Karimun. Ya itu kan persoalan saya nggak bilang mitos lah, tapi itu persepsi, kan namanya persepsi ya. Persepsi itu kan tergantung dari sisi sudut pandang yang mana gitu. Karena itu juga tidak bisa dijadikan parameter. Meskipun faktanya dari beberapa kepala daerah itu asalnya dari sana. Tapi kan ya Indonesia ini kan sudah bukan lagi negara yang legendaris, kita harus menatap masa depan ke depan seperti yang selalu ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ya sebagai presiden terpilih nanti, bahwa Indonesia ini harus lebih maju, harus lebih baik gitu loh. Ya.
Mungkin saya bisa nambahkan Mas Agus. Silakan. Tadi Pak Mas Henry menyampaikan bahwa Kepri ini masih ada persoalan di konektivitas, penghubungan antara. Dan Pak Ansar selama beliau jadi gubernur, dia punya perhatian yang sangat besar terhadap Kabupaten Karimun. Ini dibuktikan dengan lobi-lobi dia ke Menteri Perhubungan, bagaimana memperpanjang landasan bandara di Karimun itu supaya teman-teman atau saudara-saudara kita dari Karimun kalau mau ke Jakarta, mau kemana-mana tidak mesti nyebrang dulu ke Batam. Tambah ongkos kan, sehingga bisa langsung terbang. Nanti ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Karimun dan sebagainya. Nah, ini salah satu. Dan juga BLK, Badan Latihan Kerja yang BLK yang kita dapatkan dari Kementerian, Bang Henry, dibangun bukannya di Batam yang jumlah penduduknya lebih besar, atau di Tanjung Pinang ibu kota provinsi, tapi dibangunnya di Karimun. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan, sehingga mohon maaf bahwa apakah harus ada wakilnya. Memang sejarah membuktikan dari dulu Pak Ismet, almarhum Pak Sani, kemudian Pak Sani. Waktu Pak Sani sama Pak Nurdin dua-dua Karimun menang. Pilkada, Batam tidak ada calonnya waktu itu. Maksudnya tidak ada wakilnya, itu bisa menang. Jadi sekali lagi soal pasangan representasi daerah penting, penting. Tapi bukan satu-satunya yang menentukan. Apalagi sosok Pak Ansar ketika dia sudah jadi gubernur, dia menjadi gubernurnya Provinsi Kepri. 7 kabupaten kota ini harus menjadi perhatian. Hanya apa mau diperbuat dengan APBD hanya 4, yang sebetulnya kalau kita mau bilang shadow budget ya, atau kita mau bilang sebetulnya kemampuan kita itu realnya di sekitar 37 atau 3,8 triliun. Memang kalau hari ini kalau teman-teman lihat kuah pepasnya APBD Kota Batam tahun 2025 udah 4, Jadi sekali lagi ini memang apakah membangun daerah itu cuma mengandalkan sosok kepemimpinan? Ya tidak cukup. Harus punya ketersediaan anggaran dan dukungan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Sehingga sekali lagi kami menaruh harap, artinya kami tetap yakin bahwa sekali lagi putra Karimun memang selama ini sudah terbukti ya berkontribusi besar terhadap pembangunan Kepri. Tapi pernah satu ketika pasangan almarhum Pak Sani dengan Pak Nurdin yang dua-duanya dari Karimun memenangkan pilkada. Jadi sekali lagi ini mematahkan bahwa mitos bahwa harus kombinasi antara bukan Karimun dan Karimun tidak mesti seperti itu. Tapi tidak mematahkan mitos tuah Karimunnya. Oh ya ada, ya faktor itu ada tuahnya. Tapi mudah-mudahan tuahnya selama ini karena Pak Ansar sering bersama Pak Onur Rafiq di Karimun, tuanya juga beralih ke Pak Ansar.